Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Megang Niati. Saya semester 2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakita. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Komang Setawan SAG MM MPD, Bante Asep Ramadan MPD, dan Bante Eko Pramono MPD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi puja bakti dalam agama Buddha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tempat yang digunakan untuk meletakkan persembahan saat puja bakti, yaitu disebut altar. Benda-benda yang ada di atas altar, yang pertama yaitu ada Buddha Rupang, melambangkan sebagai penghormatan dan objek meditasi. Yang kedua ada lilin, yang melambangkan penerangan. Yang ketiga ada bunga, yang melambangkan ketidakkekalan hidup. Yang keempat ada dupa, yang melambangkan keharuman kebajikan. Yang kelima ada air, yang melambangkan kesucian atau kerendahan hati. Yang keenam ada buah, yang melambangkan hasil dari perbuatan seseorang. Selanjutnya ada makna parita yang dibaca ketika puja bakti. Yang pertama itu mengulang khotbah Buddha. Yang kedua, mengembangkan sifat luhur. Yang ketiga, mendoakan agar semua makhluk hidup berbahagia. Selanjutnya, tujuan melaksanakan puja bakti. Yang pertama, menghormati dan merenungkan sifat-sifat luhur Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Yang kedua, meningkatkan keyakinan atau sada dengan tekad aditana terhadap Triratna. Yang ketiga, mengembangkan 4 sifat luhur atau Brahma Wihara, yaitu cinta kasih, belas kasih, simpati, dan batin seimbang. Yang keempat, mengulang atau membaca dan merenungkan kembali khotbah-khotbah Buddha. Yang kelima, melakukan anumodana, yaitu membagi perbuatan baik kepada makhluk lain. Yang keenam, berbagi kebajikan kepada semua makhluk. Selanjutnya ada makna parita yang dibaca ketika puja bakti. Yang pertama, mengulang khotbah Buddha. Yang kedua, mengembangkan sifat luhur. Yang ketiga, mendoakan agar semua makhluk berbahagia. Baik, selanjutnya ada sopan santun di wihara. Yang pertama ada tata krama berpakaian. Ketika kita berada di dalam wihara, kita harus berpakaian yang rapi dan sopan, seperti memakai kemeja dengan rapi dan memakai celana panjang. Yang kedua ada tata krama pikiran. Ketika kita berada di dalam wihara, kita tidak boleh berpikir yang negatif atau berusaha untuk menyakiti perasaan orang lain. Yang ketiga ada tata krama ucapan. Ketika kita berada di dalam wihara, kita tidak boleh berucap yang tidak benar atau berusaha membohongi orang lain. Yang keempat ada tata krama dalam perbuatan. Ketika kita berada di dalam wihara, kita tidak boleh berbuat yang tidak benar, seperti mengambil barang yang bukan milik kita. Yang selanjutnya ada tata krama terhadap biku, bikuni. Ketika kita berada di dalam wihara yang terdapat biku dan bikuni, kita harus menjaga tingkah laku dan perbuatan kita terhadap biku dan bikuni. Kita harus berperilaku yang sopan dan santun terhadap biku dan bikuni. Demikian yang dapat saya jelaskan. Cukup sekian, selamat pagi, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.